Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marti Erlin Lekahena dengan NIM 2019-64038 Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Dampak Antropogenik Terhadap Organisme Laut Dalam dengan dosen pengampu mata kuliah Ibu Frijona F. Lokolo, SPI, MSI. Sebelum kita mengetahui lebih dalam apa itu antropogenik, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang pengertian antropogenik. Pengertian antropogenik adalah proses atau akibat yang berkaitan dengan aktivitas manusia. Aktivitas tersebut dapat berupa aktivitas yang telah disengajakan dan direncanakan untuk membuat bentuk lahan yang baru dari bentuk lahan yang telah ada, maupun oleh aktivitas manusia yang secara tidak sengaja telah mengubah bentuk lahan yang telah ada sebelumnya. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu dampak-dampak antropogenik. Di sini ada 3 dampak antropogenik yang saya ambil. Dampak yang pertama yaitu perusakan habitat karang. Hasil penelitian yang ditemukan 2 faktor penyebab kerusakan terumbu karang, yaitu oleh faktor manusia dan faktor alam. Faktor utama penyebab kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor manusia yaitu masyarakat mengeksploitasi terumbu karang untuk dijadikan sebagai bahan bakar kapur. Sedangkan kerusakan ekosistem terumbu karang yang diakibatkan oleh faktor alam, yaitu terjadi hempasan ombak dan jumlah presentasi kerusakan akibat faktor alam dan faktor manusia yang lebih mendominasi adalah faktor manusia dengan jumlah presentasi 12 atau 75%. Kita masuk pada poin yang berikut, yaitu dampak pencemaran laut. Ancaman terbesar pencemaran plastik laut berasal dari mikroplastik. Ini adalah fragmen kecil dari puing-puing plastik. Beberapa di antara diproduksi menjadi sekecil seperti microbatch. Mikroplastik lainnya berasal dari pelapukan sampah plastik yang lebih besar. Potongan sampah plastik yang lebih besar memasuki laut atau jalur air manapun, paparan sinar matahari, suhu, kelembapan, ombak, dan angin mulai memecah plastik menjadi potongan-potongan yang lebih kecil dari 5 mm. Plastik juga dapat dipecahkan oleh organisme yang lebih kecil yang akan memakan puing-puing plastik, memecahkan menjadi potongan-potongan kecil dan mengeluarkan mikroplastik ini untuk meludahkannya. Dampak yang ketiga yaitu dampak penampakan ikan secara berlebihan. Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang lebih banyak, para nelayan akan melakukan berbagai cara meskipun hal itu dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air laut, termasuk terumbu karang. Biasanya, para nelayan akan menggunakan puat harimau, bahan peledak, dan racun sianida. Di saat mereka membom ikan secara berlebihan, mereka tanpa sadar mereka menggunakan alat yang salah, bahan yang salah untuk merusak ekosistem atau makhluk hidup yang hidup di dalam air laut tersebut. Berikut ini gambar perusakan habitat karang akibat kegiatan manusia. Yang kedua, gambar kerusakan laut di mana ikan-ikan membawa sampah-sampah plastik, penyu-penyu membawa sampah-sampah plastik untuk dikonsumsi karena ulah manusia. Berikut ini adalah gambar penangkapan ikan secara berlebihan, di mana teman-teman semua bisa lihat ikan yang mereka tangkap di jaring sangat banyak. Itulah kesalahan-kesalahan manusia. Demikian presentasi saya. Terima kasih.